Yesus satukan Berikan kita. tepuk tangan buat Tuhan kita yang baik. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Dengan senyuman katakan lagu ini dari awal. Lebih semangat lagi katakan, pegang pundaknya, katakan kau sahabatku. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Katakan kau sahabatku, kau
kasih-Nya. Kita berkumpul di tempat ini karena anugerah-Nya. Amin. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari dengan sukacita kita menaikkan pujian ini. Mari jemaat saja katakan, bertemu. Saudaraku dan saudariku, sekali lagi katakan, oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Dengan semangat katakan, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita semua. Mari bersuka cita semua. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Haleluya. Kami mau bersuka cita di dalam rumah-Mu Tuhan. Haleluya. Kami tahu Tuhan, kami di tempat ini adalah saudara-saudari di dalam kasih Tuhan. Amin. Boleh salam kanan kirinya, katakan engkau adalah saudaraku dan engkau adalah saudariku. Mari kita tetap bersuka cita. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan. Dari hati kami yang terdalam kami mau mengatakan Tuhan, kami rindu untuk menyenangkan hati-Mu. Oh, ralabata kaya ralaba ya ralaba. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku.
Mari dengan segenap hati katakan, Tuhan ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua kami berikan hanya padamu Tuhan. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Mari angkat tanganmu, katakan, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Mari lebih lagi dengan segenap hati dan sepenuh hati katakan pada Tuhan, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduan. Mari Bapak Ibu saya undang sama-sama kita bangkit berdiri. Senangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu Bapa, kini kami datang kepadamu pada siang hari ini. Selidikilah hati kami Tuhan, apakah kami sungguh-sungguh sudah menyenangkan hati-Mu, melakukan apa yang seharusnya Bapa perintahkan kepada kami. Kami rindu bukan hanya mulut kami, suara kami menyatakan kami ingin menyenangkan hati-Mu Bapa, tapi di dalam seluruh kehidupan totalitas hidup kami ingin
dan rindu supaya kehendak Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan kami, baik itu suka maupun duka, supaya Tuhan tetap menguatkan kami dan kami didapati setia oleh Tuhan. Terima kasih untuk persekutuan More pada hari ini. Terima kasih untuk anak-anak-Mu yang hadir, yang boleh menyembah, memuji Engkau Tuhan. Teruslah bekerja di dalam hati kami Tuhan, memberikan kerinduan untuk menaikkan pujian hormat kami kepada Engkau, karena Engkau adalah Allah yang patut ditinggikan dan dihormati. Terima kasih untuk hamba-Mu yang boleh bersama dengan kami. Engkau mengurapi dia Tuhan, sehingga pernyataan kebenaran firman Tuhan boleh disampaikan, sungguh memberkati setiap kami. Bapa, kami bersyukur untuk pemilu yang sudah berlangsung dengan baik. Terima kasih Tuhan, apapun yang menjadi pilihan rakyat, kami tahu itu Tuhan di dalam pengendalian Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintahan yang lama dan pemerintahan yang baru. Biarlah damai sejahtera Tuhan turun atas negeri kami, yang akan menolong negeri kami boleh bertumbuh menjadi negeri yang damai dan sejahtera. Berikan kepada pemerintahan kami yang baru visi misi yang jelas untuk mengarahkan negara kami ini ke arah yang sesuai dengan kehendak. Kami juga berdoa untuk aras gereja kami Tuhan. Kami berdoa untuk para pemimpin gereja kami, supaya Engkau yang menolong dan memberkati, memberikan takut akan Tuhan bagi mereka, sehingga apa yang menjadi kehendak Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan mereka. Berkati gereja-gereja-Mu Tuhan, supaya kami bukan hanya berpangku tangan saja, tapi kami keluar untuk menyatakan kebenaran, kabar baik, kabar sukacita yang daripada Tuhan itu kepada setiap orang, supaya orang lain boleh diselamatkan. Terima kasih Bapa untuk anugerah-Mu. Kami rindu Tuhan, supaya hati Engkau lihat tingkah laku kami, melihat kelakuan kami, karena kami didapati setia di hadapan-Mu Tuhan. Banyak hal yang mungkin yang tidak mampu kami pikirkan, kami berdoa supaya Engkau yang mengeluarkan kami dari krisis ini, baik itu krisis ekonomi maupun krisis politik, krisis hubungan antar keluarga dan hubungan keluarga, krisis akan penyakit dan sakit penyakit yang diderita. Tuhan, kami bermohon belas kasih. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami, krisis apapun itu, kami berdoa supaya kami tetap tegak berdiri, memandang kepada Tuhan, Allah kami yang besar, Allah kami yang kami kenal di dalam Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa. Berbicaralah Engkau, hadirlah Engkau Tuhan di tengah-tengah kami. Biarlah kami boleh menikmati sukacita surgawi yang daripada Tuhan memenuhi hati kami ketika kami boleh menyembah Engkau, memuji Engkau, mendengarkan firman-Mu, dan bahkan memberi persembahan sebagai rasa syukur kami kepada Tuhan. Biarlah semuanya itu menjadi pujian, hormat, dan kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan Tuhan.
Bapa dengan ucapan syukur. Terima kasih buat nafas kehidupan. Ini di mana kami boleh memuji, memuliakan dan mendengarkan akan pengajaran-Mu. Satukan kami dalam Roh-Mu yang kudus. Berikan kami hikmat untuk belajar. Sucikan tubuh, jiwa, roh, hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita yang siap diberkati bersama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Lebih keras lagi, haleluya. Silakan Bapak Ibu duduk, Bapak Ibu dan duduk semua, adik-adik semua. Salam yang mengikuti ibadah pada siang hari ini melalui Zoom, semua salam. Nah, mari kita belajar siang hari tentang sesuatu yang sangat berharga dalam hidup kita. Menjadi seperti Kau Yesus, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Yang hanya Kau Yesus, nyatakan pribadi-Mu dalam hidupku. Yang ku rindukan menjadi seperti Kau Yesus di dalam perkataan, pikiran, perbuatan, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku, dalam seluruh hidupku, dalam seluruh Pertanyaannya, bagaimana mungkin kita bisa menjadi seperti Yesus? Jangan cuma dinyanyikan saja, pikirkan, fahami, lakukan. Bagaimana mungkin kita bisa menjadi seperti Yesus? Nah, 2 Korintus 3 ayat 2 dan 3 dikatakan, kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami, yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Itu tema yang dikumandangkan sepanjang bulan ini. Nah, saya ke belakang sebentar. Kalau Bapak Ibu adik-adik mengikuti dengan tekun
ibadah setiap minggu, Jumat di tempat ini, ya, dan di family altar, di tempat-tempat yang lain, doa puasa dan seterusnya. Sejak COVID-19, kalau Bapak Ibu adik-adik rajin mencatat, pulang nanti coba dibuka catatannya. Masih ada enggak? Coba ikutin tema yang diberikan. Sampai pagi hari ini. Itu membuktikan, mewujudkan gereja ini bertanggung jawab untuk membawa semua jemaat yang beribadah di Keluarga Besar Medan Plaza untuk menjadi sempurna. Enggak usah diperdebatkan tentang kata sempurna. Kita terperangkap dengan pikiran-pikiran di luar sana. Mana ada manusia yang bisa sempurna? Oke, itu kemarin. Tapi hari ini enggak. Allah yang kita puja itu, yang kita sembah itu Allah yang sempurna, bahkan maha sempurna. Bagaimana orang yang beriman kepadanya enggak sempurna? Itu aja. Untuk itu enggak perlu sekolah teologi kok. Asal kita punya pemahaman, kita punya hikmat. Selesai. Nah, tadi saya mulai. Bagaimana kita bisa menjadi seperti Yesus? Kan kita nyanyikan. Di dalam perkataan, pikiran, perbuatan. Selesai. Saya ini muslim, sekolah di madrasah. Itu masih ada madrasahnya di sebelah Pardede Hall. Tahun 72 saya baru terima Yesus dibaptis. Saya belajar kitab suci yang lama, semuanya itu hafalan, makanya mereka itu hafal semua. Tapi saya belajar Alkitab, 20 kali saya baca Kejadian Wahyu. Ini bukan mau sombong-sombongan, bukan. Kenapa 20 kali saya baca? Karena saya mau yakin bahwa kitab ini bisa mengubah hidup saya menjadi berhasil. Akhirnya kesimpulan saya, Alkitab yang belum pernah selesai Bapak baca Ibu semua, sorry. Nggak apa-apa Pak Peden, nggak diundang lagi saya kemarin juga nggak apa-apa. Yang penting saya berikan kebenaran dulu. Daripada saya bermasalah dengan Tuhan, lebih baik saya bermasalah dengan bapak-bapak ini. Nggak usah angkat tangan. Siapa yang sudah selesai baca Kejadian Wahyu? Saya rasa hampir gak ada. Terus bagaimana kita bisa mengenal seseorang tanpa membaca autobiografinya? Bagaimana kita bisa mengenal ya sosok daripada Insinyur Soekarno, sang proklamator, kalau kita nggak baca buku-bukunya? Sehingga kita sebenarnya berjalan di awang-awang, nggak menjejak bumi. Kenapa saya kata demikian? Tahukah adik-adik, bapak, ibu, kaum profesi yang ada di sini, ini kan kaum profesi, saya anggap kaum profesi semua. Alkitab, perjanjian lama, perjanjian baru, dari Kejadian sampai Wahyu, yang 31.000 ayat itu mengajarkan tentang keberhasilan hidup. Nggak ada di Alkitab orang yang gagal tuh nggak ada. Jadi maafkan saya, punten. Okay. Kalau ada kita duduk di tempat ini hari ini dan Anda gagal, nggak usah salahkan siapapun. Tuhan nggak akan memberikan, Tuhan tidak akan pernah memberikan kegagalan dalam hidup kita. Kita menggagalkan rencana Tuhan terhadap kita, itu yang betul. Jangan dibolak-balik. Ya. Jangan dibolak-balik. Karena kenapa? Dari situlah saya 1, 2, 3 baca nanti di rumah. Orang yang kesukaannya Taurat Tuhan merenungkan Taurat itu siang dan malam, berarti dia yakin, hakul yakin akan firman itu. Karena dia hakul yakin, faham, dia lakukan.
Baca penutupnya. Apa saja dikerjakannya berhasil. Bukan gagal. Yang gagal itu lagu Panbers. Aku gagal hari ini. Nah, cuma dia yang gagal itu. Itu pun dia jujur katakan dia gagal. Kita gagal nggak mau jujur. Nah, Yohanes 15 ayat 7, keren banget. Keren banget. Bila mana engkau di dalam aku, berarti kita percaya kepada Yesus. Firmanku di dalam engkau, berarti kita lakukan firman itu dengan konsekuen dan konsisten. Baca ayat selanjutnya. Keren. Mintalah apa saja yang engkau kehendaki. Coba. Sudah? Dan ayat selanjutnya lagi lebih keren lagi. Dan kamu akan menerimanya. Kata dan itu kata sambung. Direct. Yohanes 15 ayat 7 enggak mengatakan mudah-mudahan kamu akan menerimanya. Enggak. Mudah-mudahan itu berarti enggak mudah. Yohanes 15 ayat 7 enggak mengatakan insya Yesus kamu akan menerima. Enggak. Dan kamu akan menerimanya. Selesai. Enggak terwujud. Tuhan sudah selesai. Dia berfirman. Kita enggak pernah selesai dengan dia. Itu kan persoalan di situ. Ya kan? Persoalan kan di situ. Tapi kita selalu menyalahkan Tuhan. Udah doa aku Pak Pendeta. 10 tahun ada. Enggak didengar Tuhan. Kan enggak mungkin Tuhan enggak dengar doa kita. Yang ada adalah kita sudah pantas enggak berdoa kepada Tuhan dan menyampaikan keinginan kita. Kenapa begitu? Karena kita nggak mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Itu master key, itu kunci untuk berhubungan dengan Tuhan. Baca Matius 6, 14, 15. Jikalau engkau mengampuni orang yang bersalah kepadamu, orang yang bersalah siapa saja, orang apa saja, sudah? Bapa di surga akan mengampuni segala kesalahanmu. Itu kuncinya. Kita suci, kita kudus di hadapan Tuhan dengan mengampuni orang. Baca ayat selanjutnya. Tetapi jika engkau tidak mengampuni orang yang bersalah kepadamu, keras kepala, tegar tengguk, jogal lover, oke, sudah? Baca ayat selanjutnya. Bapa di surga tidak pernah mengampuni engkau. Sementara saya berkhotbah, sementara pemimpin pujian yang main musik, tapi masih tidak mengampuni orang, apa yang dilakukan gak ada apa-apanya. Dilihat Tuhan pun enggak, sebelah mata pun enggak. Jadi kuncinya ada di situ. Bagaimana Tuhan mau mendengar kita melakukan apa yang kita minta, sedangkan kita bermasalah dengan dia. So simple. Simple. Kenapa demikian? Karena waktu kita berani, saya pakai kata berani. Karena biasa orang Medan tuh ya susah diatur. Kalau ngampuni orang nggak ada tuh. Ya. Bahkan saya dengar kalau di Kamus Bahasa Batak nggak ada pengampunan, ya kan? Nah, ini dia. Dengar, Tuhan nggak mau tahu apa masalahmu. Dia bukan penyidik Bareskrim Polri. Tolong catat itu. Apa masalahnya? Siapa orang merugikan? Di mana kejadian perkara? Kapan? Dan seterusnya. Enggak. Dia cuma minta ampuni, titik. Tapi dia lari buat duit saya 500 juta. Tuhan bilang, kamu gak berhikmat. Orang berhikmat gak mungkin ditipu orang. Kalau di sini tertipu karena crazy rich, itu orang gak berhikmat. Di mana ada bunga lebih besar, keuntungan lebih besar daripada bank. Itu aja pakai. Kan gak berhikmat.
Akibatnya apa? Reach-nya nggak dapat, jadi crazy. Kan itu jadinya, ya kan? Itulah orang beriman. Makanya butuh hikmat. Kembali lagi, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Artinya melakukan firman Tuhan. Dia berputar di situ-situ. Tapi waktu kita bersih di hadapan Tuhan, nggak ada doa yang nggak didengar. Nah, karena itu tadi dikatakan kita ini adalah harus menjadi surat Kristus yang bisa dibaca semua orang. Apa itu surat Kristus? Surat yang membawa terang dalam kegelapan dunia. Sebagai surat Kristus, kita menyatakan apa yang menjadi pikiran dan perasaan Kristus melalui kehidupan kita. Orang di sekitar kita dapat melihat cara hidup Yesus Kristus. Hidup kita ini menjadi kitab yang terbuka yang bisa dibaca orang. Itu. Bapak Ibu kira, adik-adik kira jadi orang Kristen itu gampang. Saya kan Muslim, saya bisa membandingkan. Sulit menjadi orang Kristen yang benar. Kenapa? Karena kita harus hidup dengan pola yang dilakukan oleh Yesus. Pernahkah Yesus memaki orang? Itu pertanyaan pertama. Enggak. Kenapa kita maki orang? Ayo. Simple. Saya bongkar semua ayat. Situ aja enggak. Pernahkah Yesus menyinggung perasaan orang? Enggak. Kenapa kita suka menyinggung perasaan orang? Lihat. Pernahkah Yesus dalam tindakannya, baik perbuatan, pikiran, perasaan, enggak punya etika? Enggak ada saya temukan. Kenapa kita nggak punya etika? Seenak-enak kita. Saya ini dosen etika, mata kuliah etika di STT Pelita Kebenaran. Mungkin banyak mahasiswa saya di sini. Saya ajarkan kepada mereka, kalau Anda nggak merubah hidup menjadi orang beretika, percayalah, sepintar apapun di perusahaan Anda bekerja, Anda nggak pernah jadi pimpinan. Kalau saya pemilik perusahaannya, saya nggak akan tempatkan orang sebagai pemimpin yang nggak punya etika. Karena itu akan merusak nama baik perusahaan. Anak muda dengar. Saya ini anak muda, waktu saya muda, masih keren-kerennya itu. Ya kan? Sudah? Okay. Yang nggak punya masa depan. Saya kalian tahu, saya nggak malu untuk menceritakan siapa saya. Karena itu menjadi kesaksian bagi orang, menjadi dorongan. Dan itu warisan yang saya tinggalkan kepada anak cucu saya. Makanya mereka berhasil. Kenapa saya nggak punya masa depan? Saya anak paling tua. Anak paling tua, cucu paling tua lagi. Jadi paling disayang dalam keluarga. Bapak saya PNS, ada PNS di sini, saya kira enggak. Semua ini ya kan, kaum profesi. Oke. Anaknya 10. Terus gimana masa depan saya? Lenyap. Dan saya sadar itu. Selesai SMA, sudah. Saya katakan ke bapak saya, jangan urusin saya lagi. Urusin aja adik-adik saya akan berjalan sendiri. Saya kerja sebagai salesman di Medan ini. Salesman. Ada yang salesman sini angkat tangan? Wah, orang keuangan semua ya. Kelihatan dari wajahnya, kusut aja gitu kan. Oke. Di satu perusahaan saya bekerja. Itu tadi yang saya pegang. Mintalah apa saja yang kau kehendaki dan kamu akan menerimanya. Satu. Apa saja yang kau kerjakan pasti berhasil. Itu pegangan saya. Terjadi. Salesman berhasil, oke. Jadi supervisor berhasil, jadi branch manager berhasil, dari area marketing manager berhasil, jadi marketing director.
sudah di puncak nih, gaji besar, bonus besar, keren semua pokoknya lah. Dah, gitu aja. VIP, VVIP malah. Berhenti dan jadi pendeta. Begini enggak? Strategi memang. Orang bilang tuh setengah gila tuh orang itu. Ada orang yang merintis karirnya sampai di puncak, berhenti jadi pendeta. Mau makan apa dia? Teman-teman saya tuh bingung satu kantor. Bang, nanti makan apa? Ya bang, banyak makanan. Ada capcay, ada fuyung hai. Nggak puas, makan tuh barongsai. Iya tapi kan sayang. Anda nggak bisa menyelami hati saya. Udahlah, nggak usah kita bertengkar gara-gara ini, putus hubungan silaturahmi. Biar saja nanti waktu yang menentukan siapa yang benar. Saya datang ke bos saya, tolong siapkan pengganti saya 3 bulan lagi, saya berhenti. Siapa yang rekrut kamu? Siapa yang hijack kamu? Perusahaan mana? Berapa dia bayar? Enggak. Saya enggak kerja lagi kok, saya berhenti kerja. Terus kamu jadi apa? Mau jadi pendeta. Saya mau pindah ke Bandung dan mau jadi pendeta. Sama. Kamu udah gila ya? Enggak. Oke. Sekarang gini aja lah. Oke lah. Kamu menjadi pendeta itu urusanmu. Tapi bisa nggak berikan waktu 2 hari seminggu, oke? Tolong kamu ada di kantor ini dan gajimu tetap saya bayar. Oh, keren itu kan? Menjadi orang dibutuhkan. Tapi orang sudah bilang saya kekeh. Enggak apa. Dia kan Kristen. Saya bilang, Bapak ingat cerita istri Lot? Coba Bapak, Ibu, adik-adik tahu nggak siapa istri Lot? Namanya siapa? Ibu Lot, kok susah banget. Aduh, yang gampang dibikin susah. Istri saya kan Bu Harahap. Istri Pak Perlin kan pasti Ibu Perlin. Ya kan? Nah itu dia. Okay. Saya katakan sama dia, istri Lot tuh jadi tiang garam karena melihat ke belakang. Kalau saya ikut kemauan Bapak, saya bukan jadi tiang garam, saya jadi gudang garam. Saya bilang, enggak lah, enggak. Hari ini teman-teman saya masih punya WA-nya di sini. Tiap pagi masih WA-an. Mereka mengakui, abang juga yang betul. Kami sudah tua, sudah pensiun, enggak punya penghasilan. Tinggal di rumah anak, hanya ngurus cucu-cucu, jadi pembantu rumah tangga, hiburan cuma drama Korea, kan? Makanya dia kenal tuh Lee Min Ho, ya kan? Dia kenal itu semua. Ya. Sementara abang masih ada tuh flyernya di mana-mana. Saya katakan, waktu telah menentukan. Jangan bermain-main dengan Tuhan. Nah, karena saya sudah diingatkan harus selesai, dan memang udah kecium bau masakan gitu. Matius 5 ayat 16 mengatakan demikian. Oke. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik, dan memuliakan Bapamu yang di surga. Perhatikan yang warna kuning. Ada tulisan kalos. Saya eksegesa. Saya cari bahasa aslinya itu, perbuatanmu yang baik itu apa sih? Supaya saya gampang menjelaskan dan kita paham. Ternyata kalos. Apa itu kalos? Kalos itu terdiri daripada perbuatan satu, moral. Etika kan? Itu nomor 1 etika itu. Sementara maafkan saya lahir di Medan, besar di Medan, udah tua pulang ke Medan, oke, sudah nggak tahu matinya di Medan apa di mana nggak tahu, itu urusan Tuhan lah itu, ya kan? Nah, Medan ini kan kota yang nggak punya etika. Sorry. Kalau kita mau ngubah diri kita harus lihat cermin. Jangan triples, nggak kelihatan. Cermin baru kelihatan. Wah, kita harus berubah. Contoh, mak-mak naik sepeda motor, sennya ke kiri, beloknya ke kanan. Di mana etikanya? Ayo. Sadar, jangan cuma ketawa. Sadar loh. Ya.
Kalau diklakson, marah lagi coba. Kan kalau saya klakson karena supaya jangan ketabrak kan. Astagfirullah. Inilah ya, Medan. Ya. Angkot. Sudah. Oke. Belakangnya tulisannya keren. Jesus on board. Yesus ada di dalam angkotnya. Keren kan? Lampu merah, plus terabas. Yang di belakangnya Ustadz Somad. Dia baca. Ih, Yesus on board. Kata Yesus di situ, tapi dia lewat lampu merah. Itu kan reklame jelek, sorry. Jadi, kalau nggak mampu untuk mengelola iman kita, nggak usah pakai stiker yang aneh-aneh di situlah. Ya. Sorry aja. Mungkin kalian bilang nggak kurang kerjaan di pendeta ini, nggak apa-apa. Tapi secara moral, ya, saya tersinggung itu. Apalagi sebagai pendeta. Stikernya ada ayatnya pula lagi di situ tulisnya. Ya kan? Tapi kelakuan nggak benar. Nah ini nih, seolah-olah ya Yesus itu seperti itu loh. Nah, kita mau bicara hidup seperti Yesus. Kelakuan kita seperti itu. Jadi perbaiki etika kita. Saya ajarkan kepada mahasiswa. Sama ibu-ibu ini, semua. Adik-adik, kalau pulang nanti, pulang dari sini. Kalau naik angkot, dengar. Kalau naik angkot, sudah sampai berhenti di tempat tujuan, oke, turun, sudah, bayar dulu. Ya, jangan ngeroh. Bang, nanti Roh Kudus yang bayar. Enggak gitu. Ya, enggak gitu. Bayar dulu. Udah dibayar, ada kembaliannya, sudah. Bilang sama supirnya, Bang, terima kasih Bang ya, Tuhan Yesus memberkati. Nanti lihat, nggak jalan tuh angkotnya. Kenapa? Mikir si supir. 50 tahun aku nyupir angkot, jadi supir. Belum ada orang bilang terima kasih sama aku. Pakai Tuhan Yesus memberkati lagi coba. Lihat, kita jadi terang. Hanya dengan cara begitu kita menjadi surat terbuka. Jadi nggak sulit. Asal kita mau mengubah kelakuan kita. Selesai itu. Nah, oleh karena itu mari kita mulai secara moral. Etika. Ingat itu. Ya. Etika itu yang menyenangkan. Nah, itu etika. Ah, itu kan? Mulai bingung dia, ya kan? Tapi berarti serius gitu. Berarti serius. Nah, perhatikan baik-baik, ya. Anak-anak muda punya etika, menyenangkan hati. Jangan udah punya gebetan, malam minggu mau wakuncar, sudah, oke, PDKT sama camer, calon mertua, sudah, kau bawa kacang tojin. Sedangkan anak itu, pacarmu itu, gebetanmu itu, bapaknya ompong semua. Macam mana dia mau makan? Mikirlah, ya kan? Bawa kayak bakpao apa sih, ada modal lah, ya kan? Nah, ini dia. Ini contoh etika namanya. Ya. Etika itu ada di mana-mana. Sampai hukum pun ada etikanya. Pengadilan pun ada etikanya. Dan Yesus adalah guru agung etika. Orang yang berdosa dilayaninya. Padahal dia maha kudus, tapi dia melayani orang yang berdosa, yang menjijikkan itu. Tahu kan? Kan baca Alkitab. Itu contoh. Nah, apalagi itu kalos itu, perbuatan yang baik itu. Menguntungkan. Kalau kita berbisnis, saling menguntungkan, bukan merugikan. Bermanfaat bagi orang banyak, kita bermanfaat bagi orang banyak. Karena kenapa? Orang bisa belajar dari kita, kehidupan kita. Nggak usah pikirkan masa lalu kita. Justru orang yang tahu masa lalu kita, lihat kita berubah menjadi surat terbuka, dia bingung. Saya kasih contoh. Ini kalau di kantor,
setiap hari, kan siang kan ada jam istirahat. Oke, coba biasakan, habis jam istirahat kan 1 jam dikasih kantor. Masa kalian makan 1 jam? Makan apa itu? Kerikil. Saya makan 20 menit selesai. Nah, masih ada 40 menit. Nggak usah ngerumpi. Robah menjadi surat terbuka. Kalau selama ini ngerumpi, ngomongin bos segala macam, berhenti. Kembali ke tempat duduk, bekerja. Buka Alkitab, baca Alkitab. Paling nggak 2 pasal, selesai 1 hari. Maka kita bisa selesai Kejadian Wahyu. Waktu kita lakukan itu, percayalah, semua mata akan melihat Bapak Ibu, adik-adik. Anda mulai dibisikin orang banyak. Kau lihat si Jaultub itu. Sekarang udah rajin dia baca Alkitab. Kau lihat cara dia bicara. Tuhan memberkati, Shalom. Dulu mulutnya comberannya itu mulutnya. Kan kembali kepada dulu kan. Orang lihatnya sekarang kembali kepada dulu. Kawan yang satu lagi bilang, iya aku perhatikan. Mungkin mau mati dia itu. Buang tabiat, ya kan? Orang Medan bilang kan buang tabiat itu kan. Nah, jadi kita mendekatkan diri kepada Tuhan, kita di semua orang seperti itu. Pasti itu. Tapi nggak usah pedulikan. Pedulikan suara Tuhan, apa yang diajarkan kita lakukan. Pada waktu kita berhasil, pada waktu Tuhan berikan kesempatan kita diangkat menjadi pemimpin di perusahaan yang sama, di situ baru mata mereka terbuka. Kok bisa ya dia? Kok bukan aku? Dia kan gak ada gelarnya itu. Sekolahnya pun gak jelas itu. Mulai orang melihat. Dan satu ketika pasti ada orang yang datang kepada Anda. Bro, ngobrol yuk, ngopi. Aku mau belajar, macam mana kau bisa berhasil? Nah, lihat. Kesempatan untuk menjadi surat terbuka muncul. Keberhasilanku adalah pekerjaan Tuhan. Tuhan berikan aku hikmat. Tuhan berikan aku jalan hikmat untuk mencari jalan keluar dalam pekerjaanku. Karena itu aku sukses. Cukup. Itu penginjilan kontekstual. Penginjilan yang langsung kelihatan. Sampai sekarang juga kalau orang bertanya kepada saya nggak pernah orang Medan bilang menganggarkan segala sesuatu yang berbau akademik, enggak. Saya bilang Tuhan yang membentuk saya menjadi seperti ini. Karena kalau bahasa Jakarta, ya kau udah umur 3/4 abad nggak ada mati-matinya. Ya Tuhan yang membela, Tuhan yang melindungi, Tuhan memberkati. Dan waktu kita sebagai orang tua, dengar baik-baik orang tua, ingat, Anda adalah sumber berkat bagi anak cucu kita. Tolong baik-baik. Jangan egois hanya mementingkan diri sendiri, tapi memiskinkan keturunan kita. Tapi jadilah orang tua yang bijak, yang menjadi saluran berkat bagi anak, mantu, cucu-cucu kita. Besan-besan kita bahkan, yang ada dalam lingkungan kita. Kenapa? Karena kita menjadi surat terbuka. Pada waktu kita menjadi surat terbuka, orang akan banyak belajar dari kita. Karena kenapa? Dia tahu ada Amsal dalam diri kita. Saya tutup. Satu ketika Tuhan datang kepada Salomo. Nggak disebutkan ketemunya di mana. Di Sigumpar apa di mana nggak tahu saya itu. Pokoknya dia panggil, Lomo sini kau. Kenapa Tuhan? Ini kekayaan, ini hikmat. Pilih yang mana kau mau. Kalau Salomo tinggalnya di Simpang Limun, dipilihnya kekayaan. Untuk apa hikmat? Mau dibikin apa itu hikmat? Jelas-jelas saja. Tapi karena dia tinggal Jalan Jamin Ginting, dekat rumah persembahan situ, sudah berubah dia.
Ya kan? Dia bilang sama Tuhan, aku pilih hikmat. Kenapa? Sederhana aja. Kekayaan berapapun kayanya Anda tidak bisa membeli hikmat. Hikmat gak dijual. Tapi hikmat bisa membuat Salomo menjadi orang yang terkaya di dunia sampai hari ini. Kenapa saya berani katakan demikian? Elon Musk, siapapun orang-orang kaya dunia masih bisa dihitung. Sekian juta dolar kan masih bisa dihitung. Kekayaan Salomo nggak pernah yang ada menghitungnya. Baca Alkitab, setiap tahun pada masa Salomo itu kerajaan masa damai. Semua damai, kerajaan-kerajaan sekitarnya. Karena itu semua kerajaan di sekitar dia itu senang, mereka membawa upeti 6 kilogram emas setahunnya. Nah, nanti pulang hitung. Ada berapa kerajaan di sekitar kerajaan Salomo? Sudah. Berapa puluh tahun dia memerintah? Kalikan 6 kilo emas. Hitung harga emas hari ini. Pencet totalnya. Meledak kalkulatormu. Itu bukti. Karena itu mari. Karena kalian semua kaum profesi. Ilmu penting, belajar. Saya juga kuliah umur 62 kok. Umur 62 saya kuliah, bayangkan saya selesaikan S1, S2, S3 8 tahun. Gak berhenti itu. Tapi saya gak cari gelar kok, saya cari pengetahuan. Supaya dalam pelayanan itu lebih bisa tingkatkan lagi. Saya hanya minta, saya gak minta uang kuliah. Saya hanya minta sama Tuhan, saya sadar kelemahan saya. Saya hanya minta hikmat untuk belajar. Cuma itu yang saya minta. Dikasih. Saya tes. Mata kuliah pertama selesai 2, 3, 4, 5, UTS, UAS, selesai S1. Begitu saya selesai S1 saya lihat, Tuhan ada di dalam kehidupan saya. Saya lanjutkan. Nggak pakai jedah lagi, saya lanjutkan. Selesai. Saya tahu, Tuhan pasti mau saya menyelesaikan pendidikan saya secara akademik. Saya lanjutkan, selesai. Umur segitu, coba. Gak masuk akal aja. Tapi itulah buktinya. Itulah buktinya. Apa saja yang rencanakan dikerjakan berhasil. Pegang itu. Nah, oleh karena itu hari ini kita berubah. Keluar dari tempat ini kita berubah. Mulai kita rubah etika kita menjadi etika yang baik. Kalaupun Bapak Ibu pemimpin di kantor, punya anak buah banyak, tapi jangan bosi, jangan jadi bos. Jadilah tetap pelayan Tuhan. Misalnya, panggil office boy. Ujang, sini kau. Tolong, pakai tolong. Tolong kau keluar depan itu. Sudah? Ya. Belikan tusuk gigi. Pergi dia. Begitu dia balik, Pak, ini Pak tusuk giginya. Ucapkan, terima kasih ya Jang ya. Satu kantor tuh besok geger itu. Ih, berubah bapak itu. Biasanya bentak-bentak dia. Hari ini baik kali kuliah. Kembali lagi. Mau mati dia barangkali buang tabiat. Kembali lagi di situ. Ya. Kembali lagi di situ. Ya. Walaupun kita punya asisten rumah tangga yang kita gaji, yang kita bayar, yang bayarnya tanggal 90 baru dibayar itu. Ya. Sudah. Kalau kita minta bikinkan kopi, Pak, pakailah. Jadikan dia manusia. Ya. Bikinkan Bapak kopi ya. Kan enak dengarnya. Daripada, woi, tolong bikin dulu apa itu. Bingung dia kan, apa itu? Orang merah kan gitu, kalau ngomong gak jelas. Nubuatan semua kan. Sampai orang negaranya pun bingung. Nah, oke, sudah, selesai. Oke. Karena dia disakiti, disuruh begitu bentak-bentak, ya dia bikin orang dia bekerja di situ. Bapak bayangkan apa dia lakukan, sakit hatinya. Bikinnya kopi, masukkannya kopi itu. Kopi kan hitam. Dia pas batu, musim batu. Ya kan? Sudah, kubalaslah kawan ini katanya. Keluarkan ada haknya yang hijau itu. Hak,
masuk ke situ. Nggak kelihatan itu, hitam. Hitam, warnanya hitam. Diaduknya, ya kan? Sudah. Baru diantarnya kepada Bapak. Pak, ini Bapak kopi yang tadi Bapak minum. Enak kali kopi kau hari ini. Mau digituin? Saya enggak. Selalu saya hormati, ya. Asisten rumah tangga bekerja di rumah kami selalu. Kami berbulan-bulan ada di Denver, saya dengan ibu. Rumah itu kosong, hanya dia ada di situ. Jangankan barang hilang, bergeser pun enggak. Karena kenapa? Kita jadikan dia manusia. Kita jadikan dia orang bagian daripada keluarga kita. Enggak ada. Enak hidup itu, Pak. Nah, oleh karena itu kita rubah. Oke. Nah, kita tutup. Ya, kita tutup. Apa itu kata sempurna? Matius 5:46. Karena itu haruslah kamu sempurna. Apa itu sempurna? Teleios. Apa itu teleios? Sejati. Hidup yang sejati. Buka kamus besar bahasa Indonesia. Sejati itu yaitu yang sebenarnya, apa adanya, murni, asli, tulen, nggak dibuat-buat. Selesai. Gampang kan? Jadilah kita surat terbuka. Jadilah kita menjadi seperti Yesus dalam pikiran, perkataan, perbuatan. Karena itulah kita harus menjaga, ya, kita yang diinginkan Tuhan bagi kita. Kalau kita dapatkan ini kesimpulan tadi, wow, keren. Sangat keren. Orang bisa membandingkan masa lalu kita dengan masa sekarang. Akan banyak orang yang mengikuti jejak kita. Karena dia lihat kita berhasil. Menjadi seperti kau, Yesus. Menjadi seperti kau, Yesus. Menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Menjadi seperti kau, Yesus. Menjadi seperti kau, Yesus. Menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Baik, shalom Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita mengakhiri dengan doa penutup, saya ingin bertanya kepada teman-teman semua, karena kita sudah di akhir bulan. Siapa ya yang berulang tahun di bulan Februari? Boleh angkat tangan? Ya, nah yang angkat tangan kita akan doakan yang ulang tahun yang bulan Februari ya. Silakan ke depan. Tidak ada hadiah dari kami selain doa. Kami berikan kepada teman-teman yang berulang tahun di bulan Februari. Mari tampil ke depan. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri semua. Day to you. Happy birthday to you. Wow, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Mari kita arahkan tangan kita berdoa buat yang berulang tahun. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu, terlebih-lebih buat teman-teman kami yang berulang tahun di bulan Februari ini Tuhan. Tuhan telah tambahkan usia, berkenan juga Tuhan tambahkan hikmat, kasih sayang, pertolongan Tuhan kepada anak-anak-Mu ini. Biarlah mereka boleh menjadi surat yang terbuka Tuhan, yang dapat dikenal dan dibaca oleh semua orang.
Bapak, Engkau buat apapun yang anak-anak-Mu ini kerjakan senantiasa berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan, berkati mereka, keluarga mereka. Tuhan berkati pekerjaan, pelayanan usaha, berkati berlimpah-limpah ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Berkati juga umat-Mu Tuhan yang ada di hadapan-Mu pada siang hari ini. Dan saat ini Tuhan, kami rindu Tuhan berdoa sebagaimana Tuhan telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bersama-sama kita doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita arahkan hati dan pikiran kita ke surga. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan kiranya memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara sekalian, kembalilah beraktivitas. Jadilah surat Kristus yang terbuka. Terimalah anugerah damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, cinta kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai kita sekali mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya. Baik, yang ulang tahun ayo dong. Tiup lilinnya, foto. Tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang. Pauli Daud, sekarang. Baik, terima kasih Pak Fran, Pak Jadi Simanjunta, Lasma, Nela, Pak Arifin, Pak Andi, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa pada ibadah MOR Jumat depan berikutnya. God bless, selamat beraktivitas kembali. Shalom.